Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala falyukthir min ad-du'a. Falyukthir mongko ngakehaken Walyukthir mongko ngakehaken sapa zair, orang yang ziarah. Sapa zair. Kamu enggak zair? Yang bagi li zair di atas. Minat doa saking doa indaha ing dalem sandinge kuburan. Fa inna minhum mongko sak temene setengah saking kubur salihin man maujud wong yakunu kang ana apa doa inda qabrihi ing dalam sandinge kubure man. Inda qabrihi ing dalam sandinge man, ing dalam sanding kubure man iku mustajaban dan ijabahi. Iku mustajaban dan ijabahi. Waqad juribalan teman-teman den jajal. Teman-teman den jajal apa dalika mengkono doa doa hatta anna ahlal bala Baghdad sehingga sak temene ahli Baghdad Irak iku yusammuna padha ngarani sapa ahla Baghdad qabra Sayyidil Imam ing kuburane Sayyid Imam Musa Al-Kadhimi. Katamin Imam Musa Al-Kadhimi ibni Imam Ja'far As-Sadiq ulangi bin Imam Ja'far As-Sadiq At-Tiryaqal Mujarrabah ing aran At-Tiryaqal Mujarrabah ai listijabati da'awati tegese krana den sumbadanine pira-pira doa den sumbadanine pira-pira doa to den ijabahe pira-pira doa wangki syafil muhimmati lan kabukae pira-pira perkara kang susah
Wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono Musa al-Kadzim bin Imam Ja'far Shadiq bin Ali Murtado. Qabru Ma'rufil Qurhi utawi kuburane Syekh Ma'ruf al-Qurhi Bali. Iku sama dan adani sapa Ma'ruf al-Qurhi. Bidzalika kaya mengkono-mengkono atiryaqul mujarrab. Namanya atiryaqul mujarrab. Maknanya penawar racun atau obat yang manjur bahasanya. Wa huwa utawi kubur iku Baghdad ing dalam tanah Baghdad. Aidon halimali padha karo Imam Musa al-Kadzim. Titik yang belum ada gantinya depan halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Tamunya gitu. Lagi laris gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Inap tamu ya. Pakai jaketnya apa ya? Dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yuktir minad du'a indaha fa innahum man yakunu du'a inda qabrihi mustajaban. Maka sebaiknya memperbanyak doa di samping kuburnya kubur para wali. Fa inna minhum man yakunu ad-du'a, karena di kuburan orang soleh ini minhum man yakunu ad-du'a inda qabri. Di kuburan orang soleh terdapat seorang wali yang ikut mendoakan di samping kuburan, mustajaban yang diijabah doanya oleh Allah, wali yang doanya manjur. Selain sebelumnya anjuran untuk memperbanyak membaca istighfar dan doa ketika berziarah kubur di makam kuburan orang soleh, juga dianjurkan banyak berdoa di situ. Karena sebagian dari para aulia, sebagian daripada kuburan orang soleh itu terdapat seseorang wali yang doanya diijabah oleh Allah. Siapapun yang datang ke situ, maka doanya diijabah. Terlebih sekarang bulan Rajab, bulan yang sangat agung,
untuk beriyadah, berzikir. Misalnya Ustaz ini kalau bulan Rajab, mulai dari awal Rajab itu pada riyadhah banyak santri yang berpuasa 40 hari bila ruh dari awal ada puasa. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, dianjurkan di bulan Rajab ya berpuasa minimal 1 hari saja, minimal 1 hari, minimal itu. Pahalanya akan dilipat gandakan. Makanya ziarah-ziarah tuh banyak. Orang di bulan Rajab rame, lagi rame. Memang bulan-bulannya bulan-bulan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Banyak kejadian-kejadian yang kemudian bikin berkah bulan ini. Saat ini ya, banyak puasa harusnya. Puasa ini, puasa. Lebih ziarah di bulan Rajab ini luar biasa. Bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah menghadap, kemudian dapat perintah sholat 5 waktu. Kalau pengen bersyukur sebenarnya di bulan Rajab, ya bukan hanya berpuasa, berziarah, berzikir, tapi juga membenahi sholat. Bulan sholat, maksudnya nggak membenahi sholat, sholatnya dibenahi. Ada sahabat, siapa itu? Ada sahabat namanya sahabat Sauban. Dan ini memang hadisnya jadi sahabat Sauban. Pakai tak, Sauban. Sahabat Sauban ini pembantunya, hamba sahayanya Rasulullah. Kemana-mana ikut. Kata Sauban, ini dia pengakuan sendiri, ngomong di hadisnya. Suatu hari aku berjalan di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melewati kuburan. Tiba-tiba Rasulullah berhenti dan menangis. Kuburan menangis. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak, mengangkat tangan dan berdoa. Kemudian Sauban pun berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apa sebabnya? Tiba-tiba nangis di kuburan kan serem. Apa sebabnya?" "Wahai Sauban, tahukah engkau ketika aku berjalan berhenti, ahli kubur ini lagi disiksa oleh Allah. Kemudian aku mendoakan." Kenapa makanya banyak yang ziarah di bulan Rajab. "Kemudian aku mendoakan dia supaya diampuni oleh Allah dan dia sekarang diampuni oleh Allah. Seandainya dia," kata Rasulullah, "mau berpuasa di bulan Rajab sehari saja, mungkin dia nggak begini. Sehari saja mungkin dia begini." Artinya salah satu dari fadilah
puasa di bulan Rajab 1 hari saja bisa menjadi penghalang kita untuk nanti di akhirat, di alam kubur mendapat siksa. Terbebas dari siksa kubur. Kan enak banget puasanya sehari, bebas dari siksa kubur. Seandainya dia mau berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka dia tidak akan begini, tidak akan disiksa oleh Allah di alam kubur. Berpuasa ya minimal sehari ajar, nggak kuat ya pura-pura puasa lah. Senin, Kamis, nggak kuat Senin ya Kamisnya puasa, nggak kuat ya wes sahur, puasa sunnah sahur. Ya wes nggak kuat, ya wes kalau nggak kuat makannya agak siang, jangan sarapannya jangan pagi-pagi, habis subuh langsung hari gorengan itu. Subuh siang siapa yang makan sarapan menunggu keluarnya matahari, maka dia akan diberikan pahala seperti orang yang berpuasa. Itu Rasulullah langsung yang ngomong. Yang ngomong adalah sahabat Sauban menyaksikan. Sahabat Sauban ini hamba sahaya, budak hamba sahaya yang cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah luar biasa. Orangnya badannya kecil. Ini hamba sahaya boyongan dari negara Yaman kalau nggak salah dari negara Yaman Sauban. Rasulullah beli hamba saya, kemudian dimerdekakan, suruh pulang. Sauban nggak mau. Aku sudah terlanjur cinta sama Rasulullah. Walaupun aku disuruh pulang oleh engkau, nggak mau. Saya di sini aja. Sauban ini nggak mau pulang. Pengikutnya Rasulullah. Ya ikut bantu lah, pembantunya Rasulullah. Jadi cintanya luar biasa. Hadis ini terkenal. Hadis yang disampaikan oleh Sauban mengenai berpuasa di bulan Rajab ini sudah masyhur, sudah terkenal kalangan pesantren salaf khususnya. Ini kan tak kasih tahu biar kamu nggak ketinggalan berita. Sauban ini luar biasa, cintanya kepada Nabi luar biasa. Sampai pernah sahabat Sauban ini nggak enak badan, sakit, pulang ke Yaman ceritanya. Sakit, masa pembantu nggak pulang kan nyusahin majikan. Pulang sakit, badannya tambah kecil, bibirnya pecah-pecah, sakit. Itu kalau ngigo ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah, yang ngigonya Kanjeng Nabi saking cintanya. Kamu pernah enggak? Pernah kan ngigo menyebut orang yang dicintai? Belum pernah, berarti bohong. Enggak sadarnya saja sampai ingat Nabi Muhammad. Sauban. Jadi suatu sakit dijaga oleh orang tuanya, bapak ibu. Nanti kebangun lagi, ngomong lagi, Bu,
Rasulullah sudah datang belum? Belum. Ya sudah, nanti kalau datang saya bangunin ya. Ya tidur lagi aja, nanti lagi tidur lagi. Ngigo lagi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai begitu. Coba. Jadi bukan hanya memperbanyak sholawat, apalagi yang sunnah-sunnah ini. Kan orang tuh begitu, ngaku sunnah Rasul, tapi yang dipilih yang mudah-mudah gitu. Ya banyak sholawat, sodako, poligami, kan begitu. Kiai-kiai itu ulama-ulama ini stres. Habib-habib yang ini sama begitu, poligami. Itu sampai ngigo. Jadi kalau ngigo tanya ibunya lagi. Kanjeng Nabi Muhammad kesini belum? Belum. Ini sahabat Nabi yang muda, masih muda. Belum. Kamu tidur lagi aja. Namanya orang sakit kan ngigo ya. Pokoknya yang ngigo-ngigo itu temanmu kalau tidur ngigo-ngigo, ya itu mungkin sakit loh ya. Sakit. Tanya aja. Baik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia berharap Rasulullah itu datang nengok ketika aku sakit. Tapi nggak mungkin, kata orang tuanya nggak mungkin. Rasulullah kan orang sibuk, pejabat, pejabat. Waktu itu kan pejabat Rasulullah jadi presiden. Pejabat kan kalau butuhnya aja. Ya, kayak sekarang aja tuh kampanye kan butuh modal kaos tipis itu. Ya, mendadak religius, semua pakai peci, semua tiap hari mangga itu. Tapi beda. Rasulullah datang. Rasulullah datang berkunjung di rumah Tauban bin Wajud. Datang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Datang bersama Abu Bakar As-Siddiq, tamu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener Rasulullah yang datang sama Abu Bakar. Panik kan orang tua. Orang tuamu juga kan panik, presiden datang tiba-tiba. Assalamualaikum. Buka. Mau sepeda? Ada apa kamu? Apalagi kasih pertanyaan, ayo ikan apa? Itu kan takut. Ya, Rasulullah datang. Rasulullah datang. Panik orang tuanya. Ya Rasulullah, kamu kan lagi sakit. Ya tahu. Tapi sekarang dia lagi tidur. Saya bangunin, nggak usah. Biarkan dia istirahat dulu. Tapi dia sudah berpesan, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau datang, tolong minta dibangunkan, pesan sama ibunya. Wes nggak usah gampang, nanti besok-besok saya kesini lagi. Besok-besok saya kesini lagi. Sekarang biar suruh istirahat saja. Jangan dibangunkan, kasihan. Lagi sakit kan. Sekarang nanti tidur, biarin aja lagi tidur, temu presiden sakit-sakit minta selfie kan aneh. Foto bareng aneh. Kemudian memang nyenyak sekali. Sauban ini tidurnya nyenyak sekali. Malam-malam kebangun. Seperti biasa kalau dia bangun nanya Rasulullah datang enggak. Kalau ngigo ya begitu. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah. Tanya lagi sama ibunya, wahai ibu, Pak Rasulullah sudah datang. Benar. Tapi Rasulullah pulang lagi. Lu kenapa saya nggak dibangunin? Rasulullah berpesan jangan, karena kamu lagi istirahat. Kan habis minum obat. Ya namanya obat kan ada pil tidurnya.
Pokoknya sekarang tidur mungkin salah obat. Mungkin minumnya minum obat tidur mungkin. Ya namanya orang sakit kan nggak apa-apa kan minum obat. Ya sudah ya. Obat. Ya wis. Lama-lama ngobrol dengan orang tuanya. Badannya panas. Matanya cekung. Mulai tersenggak dia. Batuk. Minum dulu biar nggak batuk. Obat kasih minum sama ibunya. Enak nak, enak. Tapi kurang gorengan. Nggak apa-apa nanti. Apa? Yang penting batuknya ini selesai dulu. Manis kan? Ya kurang manis tapi nggak apa-apa. Nggak manis nggak apa-apa. Yang penting setia. Iya, kalau yang manis belum tentu setia. Iya. Minum kopi dingin juga enak. Kalau dingin kan nggak enak. Jangan salahkan kopi yang dingin ketika hangat engkau diamkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sampai mana tuh? Kopi. Lama-lama kemudian apa? Kemudian dia tiba-tiba wasiat tuh sama ibunya. Bu, kalau nanti aku mati, jangan kabarin Rasulullah. Lo kenapa? Rasulullah kan orang sibuk. Dia nanti susah-susah untuk nyempatin waktu ke sini, kasihan. Rasulullah itu lagi capek. Yaman. Dari Mekah ke Yaman kan agak jauh ya, kayaknya yang belum pernah ke sana nanti juga. Ya kalau di peta sih sebentar cuma segini. Kesian jauh. Gak usah Rasulullah tuh repot-repot datang ke rumah saya, beliau kan orang sibuk. Nanti sajalah kalau sudah 7 hari berkat, dapat berkat ya dia kabarin lah. Dan benar itu ternyata ucapan Sauban terakhir berpesan wasiat kepada meninggal. Cintanya dia kepada Rasulullah sampai meninggal. Ngiko ya sampai meninggal. Dan tidak dikabarin Rasulullah. Tapi kemudian beberapa hari Rasulullah juga dapat kabar berita. Ya, maksa aja kan ada yang ngabarin kan. Tiba-tiba lagi megang HP ada yang lewat turut berduka cita. Loh, siapa nih? Oh, gitu ya kalau sekarang. Kabarnya Sauban meninggal sampai ke telinga Nabi. Nabi coba datang ke rumah Sauban, ngobrol dengan orang tuanya. Ditanya sama Rasulullah, "Loh kenapa pas meninggal Sauban enggak ngabarin saya? Anak saya berpesan seperti itu ya." Anak saya berpesan kalau meninggal jangan buru-buru ngabarin Rasul. Karena Rasul orang sibuk. Kasihan. Oh, begitu. Jadi orang yang panas. Jadi orang yang cinta itu tidak ingin orang yang dicintainya capek-capean hanya untuk aku datang ke sini. Nggak usah, katanya kamu cinta, ayo malam-malam ke sini. Udah mati lampu gede minta martabak telur. Apa ya? Dia nggak cinta namanya begitu. Sudah sekarang hujan, nggak apa-apa nggak beli. Screenshot aja deh, kirimin ke saya martabaknya. Mudah. Nah, soal-soal begitu. Ya mau. Sahabat. Rasulullah langsung mengangkat tangannya berdoa. Loh, kalau sudah didoain Rasulullah, oh ya alamat tidak halal jannah, masuk surga. Itulah cintanya sahabat. Hadisnya terkenal menerangkan
puasa di bulan Rajab. Puasa ya. Ini tanggal berapa sih? Tanggal Selasa, hari Selasa itu 11. 3 hari deh puasanya. 11, tanggal 13-nya berarti Kamis ya. Kamis depan, Kamis, Jumat, Sabtu, Ayyamul Bid. Kamu dapat pahalanya Ayyamul Bid plus bulan Rajab. Atau tidak minimal tanggal 10 bulan Rajab. Bulan Rajabnya bulan apa? Tanggal hari apa? Senin. Imam Ibnu Hajar di dalam kitab I'anatul Talibin ngomong ini prediksinya Imam Ibnu Hajar. Kelak kiamat terjadi di bulan Rajab di hari Jumat. Loh, siapa tahu Jumat depan. Siap-siap. Terjadi di bulan Rajab di hari Jumat, kata Imam Ibnu Hajar. Siapa tahu bulan depan. Jangan ngantuk kan tiba-tiba kamu ngantuk malam Dajjal datang repot dulu. Kita kan yang nggak ngantuk kan bisa siap-siap lari. Ngantuk, kiamat ngantuk. Bangun nggak ada orang loh. Sendirian, bongap, bongok. Ngantuk aja. Kiamat nggak tahu kamu. Aduh. Ya. Nggak tahu Jumat kapan. Tapi kan harus siap-siap bisa tahu Jumat depan. Sekarang hari Minggu menuju Jumat berarti berapa hari lagi? Ada waktu lama hari untuk taubat. Kita nggak tahu, siapa tahu. Tahu, ya siap-siap aja. Rahasia Allah kan. Nggak usah ngasih tahu. Enggak. Itu bocoran sedikit bulan Rajab ya Jumat. Nggak tahu Rajabnya kapan, Jumatnya juga kapan. Siap-siap aja siap ya. Banyak-banyak foto buat kenang-kenangan, saling memaafkan, silaturahim, sholatnya ditambah yang khusyuk, puasa sunahnya dilakukan. Terus kita kemudian di bulan Rajab, Kamisnya puasa loh. Berarti Jumat kan masih puasa. Kamis, Jumat, Sabtu dalam keadaan kiamat datang kita puasa. Top itu kan. Ya, boleh. Atau berpuasa di tanggal 10-nya saja, Seninnya saja, ya nggak apa-apa. Atau full 1 bulan, ya nggak mungkin modelnya begini. Makanya tak cari yang ringan-ringan. Nggak mungkin. Ya maksudnya nggak mungkin kan, Sari Putri ya ada haidnya lah. Nggak mungkin. Nah, kalau laki-laki mungkin, kalau enggak ya males berarti. Ramadan aja bocor. Ramadan itu bocor. Kenapa bocor? Lagi Ustaz, perjalanan pulang, rumahnya deket tuh. Muter. Tetangga pondok tapi muter ke kamar. Perjalanan yang jauh dan perjalanan dekat. Nah, perbanyak zikir, perbanyak puasa. Wa qad juriba dzalika anna hadzal Baghdad yusammuna. Benar enggak ini? Benar enggak? Dan ini sudah dicoba sama berdoa dan memperbanyak istighfar di kuburan orang-orang soleh, hatta ahlal Baghdad yusammuna, sehingga orang-orang Baghdad di kuburan Said Imam Musa Al-Kadzim itu memberikan julukan Imam Musa Al-Kadzim bin Imam Ja'far As-Sadiq
bin Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin memberi julukan At-Tiryaqul Mujarrab. Ada yang artinya obat yang paling manjur. Ada juga bisa diartikan penawar racun. Karena setiap masalah doa di situ dikabul sama Allah. Yang tadinya jualan sepi, doa ke kuburan, Syekh Musa bin Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian laris. Punya hajat, datang ke kuburan beliau, berdoa, terkabul. Syekh Musa Al-Kadhim ibni Imam Ja'far As-Shadiq. Ini sesepuhnya para wali songo. Imam Ja'far As-Shadiq, bapak dari Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin cucu putra dari Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain putra dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suami dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dulu banyak peperangan. Zainal Abidin berperang. Ada pemberontakan Wahabi. Orang-orang Wahabi membasmi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan waktu itu terjadi karena ada perpolitikan. Ini yang akan khawatir. Jangan heran makanya Habib dipecah karena politik. Dari dulu begitu. Dibasmi, dibunuh para cucu-cucunya Nabi. Hanya tersisa Sayyid Zainal Abidin. Semua enggak ada. Dia lari ke Madinah, di depan makam Rasulullah, berdoa, curhat sama Rasulullah. Curhatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Itu curhatnya. Ketika orang-orang zalim menghancurkan cucu-cucu Nabi, orang-orang soleh dibunuh. Salawat ashghil itu curhatannya Sayyid Zainal Abidin bin Imam Ja'far As-Shadiq bin Musa Al-Kadhim. Curhat kepada Rasulullah, biarkanlah orang yang zalim berperang dengan orang sesama zalimnya, ya Allah. Doanya langsung di depan kuburan Nabi. Ini doa ketika untuk meredam kezaliman, meredam keributan, tapi yang baik. Organ-organnya rame ribut, naik ke panggung Allahumma. Ya aneh lah, bos sampo itu loh penyanyi seksi. Maksudnya kalau ada fitnah, kalau ada siksaan orang-orang dari mulai dari situ pecah. Karena waktu itu para cucu Nabi ikut berpolitik. Pecahnya cucu-cucu Nabi zaman dulu itu karena perpolitikan. Allah mentakdirkan pecah karena politik. Kalau ada Habib ikut politik, memecah doang itu. Memang sudah ada sejarahnya. Tinggal usah masuk pemerintahan. Seandainya cucu-cucu Nabi ini kemudian ahli ilmu, maka dia sangat ahli. 4 madhab ini tidak ada yang keturunan Nabi. 4 madhab ini yang satu orang-orang yang keturunan ahli Mekah cuma Imam Syafi'i. Imam Bukhari bukan keturunan Nabi. Jadi
Jadi jangan minder, kamu bukan keturunan Nabi terus ya bisa jadi alim, bisa jadi pinter, bisa jadi ulama, jangan khawatir ya, terus ngaji. Wa kadzalik mana ayat istijabatid da'awat. Alasannya kenapa dijuluki at-tiryaqul mujarrab, obat manjur, obat yang manjur, obat yang mujarab atau penawar racun yang mujarab. Karena doa-doa diijabah oleh Allah di kuburan ketika berwasilah kepada wali-wali tersebut. Wangkisyafil muhimmati, dan terbukanya beberapa kesusahan. Jadi di Baghdad ini terkenal makam Syekh Musa Kadzim bin Imam Ja'far As-Shadiq. Orang-orang Baghdad ketika punya masalah berziarah, punya masalah hilang masalahnya, punya hajat, hajatnya terkabul. Wangkisyaful muhimmat, bahkan ketika mereka punya kesusahan, ziarah ke makam Nabi, susahnya hilang. Dan yang susah-susah itu suruh ziarah, biar hatinya tenang, jangan susah terus, status nggak enak, terus orang kurang ziarah, orang kurang ziarah begitu. Kali-kali lah ziarah, yang jauh nggak apa-apa. Oh iya, niatin piknik biar nggak panik. Itu ya, situ-situ aja. Oh, wa kadzalik, sama halnya dengan kuburan Syekh Musa Al-Kadzim, yaitu kuburan Syekh Mahruf Al-Qurqi, yusamma bidzalika. Syekh Mahruf Al-Qurqi juga dijuluki at-tiryaqul mujarrab. Yang memberi julukan ini adalah penduduknya, karena saking cintanya kepada aulia Syekh Mahruf Al-Qurqi. Ya, apa nanti nak ijazah doanya Syekh Mahruf Al-Qurqi. Syekh Mahruf Al-Qurqi ini punya karomah yang ketika ada angin besar, ada hujan, dibaca langsung wah, top ini. Kamu baca doa ini di pawang hujan itu. Iya. Wa huwa bi Baghdad aydan. Syekh Mahruf Al-Qurqi juga sama, kuburannya di Baghdad, Irak sana. Mana ya? Sana lah, sana lah. Jamblang tuh masih sana. Sana terus kamu jalan ya kira-kira 10 tahun lah. Tuh. Wa kathiran wallahu a'lam Bisawab. besok belum ada ganti kitab. Insyaallah minggu depan khatamannya. Rojab loh, pas loh. Ini Ustaz ada tulisannya kita. Khatam 17 Rojab. Rojab juga khatam nih Ustaz. Tuh 17 Rojab. 1432 2011. Ya, kamu belum lahir ya? Apa masih itu ya? Ya. Masih belajar jalan gitu ya. Masih ngusan. SD ya. Sekolah SD ya. Ya masih goblok lah. Belum ngaji, belum pintar. Tuh, pas itu sama. Kalau sama kan berarti Rojab juga tuh. Ahad juga itu. Ahad 17 Rojab 1432 Hijriah 19 Juni 2011 Masehi. Terus tanda tangan Ahmad Ja'far Asyirkun, ini tanda tangan. Rata-rata begitu ya. Insya Allah nanti siapkan aja duitnya. Jadi kitab baru deh ya. Nanti tak
Istikharah dulu lah, kitabnya apa yang bagus kira-kira, nggak usah tebel-tebel, apa mau yang tebel gimana? Mengakukan aja tebel. Nyaman lah, kitab mahal terus banyak coret-coretannya gitu. Emang ini biasa aja ya. Itu. Jadi insya Allah minggu depan kita khataman hujjah ahlus sunnah wal jamaah. Ya setelah khatam ya memang sunnahnya tasyakuran supaya Pak ini supaya ilmu keberkahan kitab ini terkunci masuk asror, kalau dalam ahlus sunnah wal jamaah asror barokah dari kitab ini masuk ke dalam tubuh. Sodako, tasyakuran, dibeli kambing nggak apa-apa, ngirim ustadznya nggak apa-apa, atau nggak dikirim juga nggak apa-apa, duitnya aja. Berkalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatan taj'aluna min ahlil ilmi tahiran wa batina wa tashur fi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa alihi wa sahbihi fi dunyana wa ukhrana wa alihi wa sahbihi wa